Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah series kita kali ini, Desain Komunikasi Visual. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana proses briefing sampai brainstorming dan bagaimana proses penggalian ide, pemunculan ide-ide kreatif di video sebelumnya. Maka video kali ini kita akan membahas bagaimana tahapan selanjutnya setelah ide itu dimunculkan sampai akhirnya kita menemukan yang namanya mood board. Mood board itu dari kata kunci yang kita temukan dari mind mapping, kemudian kita cari referensi visualnya, kita kumpulkan sesuai dengan kata kunci yang kita temukan. Kalau tidak salah di video sebelumnya kita menggunakan contoh 3 kata kunci ya. Ada gelas, ada raja, dan ada yang satunya lagi senyum kalau nggak salah ya. Jadi 3 kata kunci itu yang nantinya kita akan jadikan sumber ide kreatif dalam pembentukan visual dari logo tersebut. Oke ya. Di pertemuan ini kita akan membahas satu persatu bagaimana kita membuat logo dari sket-sket yang kasar. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan tahapan seperti yang sebelumnya agar teman-teman tidak lupa. Jadi di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya brief klien untuk menggali ide dari klien dalam proses pembuatan Pembuatan logo, dan yang berikutnya adalah research. Research adalah mengolah client brief menjadi sebuah kata kunci, dan brainstorming, mind mapping untuk menemukan ide-ide, gagasan kreatif dalam membuat sebuah karya logo. Nah, di video kali ini kita akan membahas sketch kasar dan eksekusi. Mungkin kali ini kita akan membahas sketching saja, karena execution ini kita sudah tutorial bagaimana menggunakan komputer grafis. Maka sebelum kita sketching, saya ingin menunjukkan seperti apa sketch yang dibutuhkan klien pada saat kita membuat desain logo. Jadi, membuat desain logo itu sketchnya juga ada 2 jenis. Biasanya saya selalu berdiskusi dengan klien setiap kali saya membuat sketsa. Jadi begitu sketsa itu kasar sudah berhasil saya buat, maka kemudian biasanya saya juga menunjukkan ke klien, biar klien juga ikut membantu memutuskan sketch kasar mana yang kemudian akan dieksekusi menjadi comprehensive layout. Nah, di sini ada contoh. Ini bukan yang saya yang membuat, cuman kurang lebih seperti ini, yang namanya sketch kasar. Dia menuangkan semua ide-ide yang ada di kepala, alternatif visual, alternatif goresan, alternatif blok warna, semuanya ditaruh di kertas. Nah, setelah visual ini semuanya dapat, maka kita bisa memilih salah satu dari visual-visual ini yang kira-kira cukup baik untuk bisa dieksekusi lebih lanjut ke sketch yang lebih bagus. Nah, proses pengambilan keputusan untuk memilih mana yang baik, biasanya saya juga meminta klien juga untuk ikut memutuskan. Nah, setelah dipilih, maka kita berhasil membuat tahapan selanjutnya, yaitu comprehensive sketch. Nah, di dalam comprehensive sketch ini jumlahnya memang sudah tidak sebanyak dari rough sketch, sketsa kasar, karena hanya akan mengeksekusi 2 atau 3 ide visual saja yang diseriusi, diolah, dikembangkan untuk menjadi sebuah logo yang akan kita buat untuk klien. Jadi seperti ini ya. Kalau di sini kita contohnya sudah lihat ada 2 jenis visual saja yang sudah dieksekusi dari sekian banyak sketch yang telah dibuat. Oke? Maka kalau tanpa berpanjang-panjang lebar, maka kemarin kita sudah kata kuncinya sudah kelihatan ya. Kata kunci kemarin kita mengambil kata kuncinya yaitu 1 gelas kalau nggak salah. Gelas. Terus yang kedua adalah raja, minuman raja ya.
Dan yang ketiga adalah senyum. Nah, logo ini sebenarnya secara basic, secara gampangan lah, secara sederhana adalah bagaimana kita menggabungkan elemen-elemen visual gelas, raja dan senyum ini menjadi satu. Kalau di slide sebelumnya kan teman-teman bisa melihat kalau di sini ada gambar kambing, visual kambing dari segala macam bentuk kambing, dari segala bentuk eksekusi, ada yang geometrik, ada yang segitiga, dan ada yang lain-lainnya. Nah, di proses sketching ini juga sama saja. Kita coba ya, sketch gelas. Jadi proses sketching ini tidak usah takut salah, silahkan dibuat saja karena ini menjadi salah satu juga bukti bahwa kita membuat logo itu memang original karena dibuat dari sketsa-sketsa kasar. Misalnya kita kemarin gelas ya, macam-macam gelas di mood board itu kan kemarin banyak sekali. Pada saat teman-teman sudah membuat mood board, dan itu sebenarnya mood board itu salah satu tugas ya. Jadi di video kemarin assignment-nya adalah bagaimana kalian bisa mengumpulkan tugas dan mind mapping itu. Oke, jadi macam-macam gelas silahkan digambar saja dari segala bentuk sisi ya, mungkin ada yang perspektif. Nah, biasanya saya dengan selembar kertas ini saya bisa membuat banyak. Cuman karena mungkin kesempatan kita tidak durasinya juga tidak panjang, maka saya akan mencoba menyingkat-nyingkat saja proses-proses yang sudah dilakukan. Dalam proses pembuatan sketsa kasar ini, semakin banyak sketsa yang dibuat itu semakin bagus. Tandanya apa? Biasanya klien lebih suka melihat proses kita yang sudah mengolah ide yang banyak itu. Nah, dari situlah kenapa saya menyebut semakin banyak semakin bagus. Oke. Gelas ya misalnya. Oke. Jadi bentuk gelas itu kan macam-macam. Jadi silakan saja kita sketch. Silakan teman-teman bisa bereksplorasi segala bentuk gelas. Silakan dikeluarkan dulu ide-ide kata kunci gelas ini. Jadi nanti rencananya saya akan membuat kata kunci gelas ini, saya buat sketsa macam-macam gelasnya, terus bagaimana eksekusi visual raja yang sudah saya buat, yang sudah saya cari dari referensi visual kemarin. Kemudian saya juga akan membuat visualnya dari keren ini, saya coba kumpulkan, kemudian saya akan di sisi sebelah sini saya akan membuat comprehensive layout-nya ya.
Kalau nggak salah kemarin ini kayaknya kata kuncinya raja atau mahkota gitu ya. Coba silahkan teman-teman cek di video sebelumnya.
Ya, jadi setelah kita membuat sketsa ini, maka silakan dari comprehensive layout ini, dari sketsa-sketsa ini, kombinasi antara keduanya dipilih dan dijadikan comprehensive layout. Silakan dibuat sketsa yang lebih serius di sini untuk bisa dieksekusi nanti di komputerisasi. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berhasil membuat dua comprehensive layout yang dihasilkan dari sketsa kasar yang ada di sebelah sini. Nah, silahkan, sebenarnya versi proses sketching ini lebih lama, lebih besar, lebih banyak gambarnya. Cuman karena saya membuat ini untuk
dalam apa ya, simulasi yang lebih kecil, maka biasanya kalau saya mendapatkan pekerjaan membuat desain logo, saya menggambar comprehensive layoutnya biasanya sampai 9 comprehensive layout, dan rough layoutnya bisa 1 halaman A3 penuh. Biasanya saya seperti itu. Nah, dari sini, maka apabila sudah sampai teman-teman membuat comprehensive layout seperti ini, biasanya untuk memutuskan comprehensive layout A atau B yang akan dipilih, saya biasanya meminta klien untuk berdiskusi mana yang sesuai dengan visi misi, sesuai dengan tema, atau sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh klien. Nah, apabila sampai sudah tahap ini, maka tahapan dalam sketching maka sudah selesai. Jadi setelah dipilih oleh klien, misalnya yang sudah dipilih misalnya salah satunya adalah ini misalnya, maka logo ini yang kemudian akan dieksekusi dan dikomputerisasi agar nantinya bisa diberi warna, diberi tipografi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman dalam tahapan membuat logo di sketching kali ini. Maka silakan teman-teman, challenge-nya di pertemuan kali ini adalah membuat sketsa dari mood board yang sudah teman-teman buat kemarin. Sesuai dengan, kan kalau mood board dibuat dari hasil mind mapping ya. Mind mapping dibuat dari hasil brief. Jadi saya rasa teman-teman kalau punya klien yang berbeda, maka sketsanya juga akan berbeda pula. Apabila masih ada yang bingung bagaimana sih tahapannya atau masih belum jelas, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai ketemu di pertemuan kuliah series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.